Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Sudarnoto, Bapak Profesor Dr. Lutfi Zuhdi sebagai pembicara pada siang hari ini, Bapak Dr. Mukhlis Muhammad Hanafi, Direktur Majelis Hukama Muslimin Indonesia, Pak Dr. Sya'roni Rofi'i, dan bapak-bapak, ibu-ibu, serta adik-adik para mahasiswa SKSG UI yang berbahagia. Pertama, ya tentu syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang hari ini kita dapat silaturahim ilmu, ya. Dan mudah-mudahan usai acara ini kita mendapat perspektif yang lebih komprehensif, ya, tentang Indonesia sebagai satu negara penting di Asia Tenggara, bahkan juga di dunia hari ini. Dan insya Allah akan menjadi lebih penting lagi pada masa-masa yang akan datang. Dan juga sebagai negara muslim terbesar di dunia dalam konteks apa yang dilakukan Indonesia dan apa yang bisa dikontribusikan oleh Indonesia hari ini dan masa-masa yang akan datang untuk perdamaian dunia. Pertama, saya ingin mengapresiasi Sekolah Kajian Global Strategik UI yang bersama secara kolaboratif dengan Majelis Hukama Muslimin Indonesia menyelenggarakan acara ini. Kita memang perlu untuk memperbanyak silaturahim keilmuan ini sebagai bagian dari mengapresiasi hazanah kita ber-Indonesia, ya. Termasuk juga dalam konteks berislam Indonesia, karena ternyata banyak hal positif, ya, yang bisa kita ambil dari perjalanan bangsa kita, ya, termasuk dalam hal kontribusinya untuk perdamaian dunia. Saya mulai dari secara ringkas saja, ya, beberapa poin. Pertama, kita secara sadar, ya, memang menjadikan keikutsertaan kita sebagai bangsa untuk mewujudkan ketertiban dunia, ya, yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial sebagai satu tujuan nasional. Jadi kalau kita lihat preambul atau pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, ya, secara sadar, ya, kita memang meletakkan ini sebagai satu tujuan nasional, ya. Kenapa Indonesia itu dibentuk? Ternyata selain untuk melindungi segenap tumpah darah bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ada tujuan keempat, ya. Dan menurut saya tidak semua negara bangsa di dunia dalam pembukaan konstitusinya yang merupakan bagian yang sangat penting, ya, bahkan dalam konvensi kita itu seakan-akan, ya, itu ya tidak mungkin dirubah lah selamanya, gitu, ya. Sangat jarang negara bangsa di dunia yang mengeksplisitkan tujuan nasionalnya. Salah satunya adalah mewujudkan, ikut serta mewujudkan ketertiban dunia. Jadi Indonesia itu memang sejak awal dirancang tidak hanya melihat ke dalam, ya, in look, tapi juga outlook. Tidak hanya untuk membangun resiliensi sebagai satu negara bangsa, tapi juga dari awal sudah berpikir bagaimana Indonesia yang baru lahir ini dia mampu berkontribusi untuk ketertiban dunia, kerja untuk membangun perdamaian, tentu dengan asas-asas yang juga disebut berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kalau kita melihat konstruksi, ya, bahwa negara bangsa itu bisa dilihat, ya, elan vitalnya itu dari dokumen-dokumen tertinggi yang membentuk jati dirinya sebagai bangsa, maka kita bisa mengatakan berdasarkan alinea keempat ini, maka salah satu jati diri dari Indonesia adalah dia terlibat aktif
untuk mewujudkan perdamaian dunia. Artinya ini sesuatu yang intrinsik, bukan pilihan, tapi memang ini diamanahkan oleh konstitusi. Karena itu ini menjadi bagian dari amanah kebangsaan kita. Dan alhamdulillah kita bisa melihat bahwa dari generasi ke generasi pasca deklarasi kemerdekaan, upaya-upaya untuk mewujudkan, mengikhtiarkan langkah-langkah dari Indonesia untuk perdamaian dunia itu bisa kita saksikan. Bahkan bapak-bapak dan ibu saudara sekalian, mungkin perlu juga kajian bagaimana kalau kita membaca sejarah, bahkan ketika wilayah disebut sebagai Nusantara, kan Nusantara itu bukan hanya Indonesia hari ini, tapi juga mencakup Malaysia, Singapura, Brunei gitu ya. Bahkan bisa disebut Asia Tenggara lah secara umum. Kalau kita lihat Nusantara dulu, itu sebenarnya kerja-kerja untuk menghadirkan perdamaian juga dilakukan oleh kerajaan-kerajaan yang dulu ada di Nusantara ini. Kalau kita lihat hubungan, misalnya Samudra Pasai, bahkan juga Majapahit. Kalau kita lihat misalnya ketika Gajah Mada, misalnya dalam beberapa kajian meluncurkan sumpah palapanya, selain bisa dibaca sebagai upaya untuk mewujudkan supremasi teritorial di Nusantara, itu juga bisa dimaknakan sebagai bagian untuk membangun stabilitas. Dan itu juga bagian dari mewujudkan perdamaian. Jadi sebenarnya kerja-kerja untuk mewujudkan perdamaian ini sudah diupayakan oleh para pemimpin yang pernah memimpin di Nusantara. Nah, kenapa ini bisa terwujud Menurut saya sih kita perlu bersyukur bahwa kita adalah orang-orang yang tinggal di bagian dunia yang mewarisi tradisi damai yang kuat. Sebelum Islam datang, itu ada tradisi agama lokal. Orang sering mengatakan sebelum Islam itu ada Hindu dan Buddha. Tapi kalau kita baca lebih detail sebenarnya, di Indonesia ini bukan hanya Hindu dan Buddha, tapi local religions. Itu yang sangat kuat dulu. Agama-agama lokal. Itu tradisi keagamaannya juga sangat kental dengan semangat perdamaian. Nah, kemudian ketika datang Islam juga, alhamdulillah kalau kita lihat bagaimana para sejarawan meninventarisir distingsi Islam di Nusantara dibandingkan dengan Islam bahkan di tempat lahirnya di Timur Tengah dulu, itu kan ternyata cukup menarik bahwa distingsi itu diantaranya Islam hadir bukan dibawa oleh laskar bersenjata, tapi oleh para pedagang, guru-guru sufi, dan ahli-ahli tarekat. Kemudian yang kedua, Islam juga ketika datang kemari itu polanya bukanlah mengkonversi, tapi lebih kepada adesi. Kalau konversi itu orang dibalik begitu saja, dilepaskan dari semua atribut baik sosial, budaya, lebih-lebih tentu akidah keagamaannya, lalu dirubah 100%, 180 derajat. Tapi Islam kan di Indonesia dia prosesnya itu adesi. Adesi itu ada berangsur-angsur. Jadi proses penanaman akidahnya itu tidak kemudian menyebabkan budaya dan lokalitas itu hilang. Karena itu distingsi Islam di Indonesia adalah budayanya sangat kuat. Jadi berbaurnya nilai-nilai keislaman dengan kebudayaan itu sangat kuat di Indonesia. Lalu ada juga distingsi misalnya Indonesia memiliki inisiatif
keagamaan berupa ormas-ormas keagamaan yang sangat kuat. Itu juga distingsi, tidak ada di mana-mana. Ya. Nah, ini juga bagian yang bisa menumbuhkan dan memperkuat budaya damai di dalam Islam Indonesia dan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara keseluruhan. Demikian juga menjadi distingsi dari kita umat Islam di Indonesia, bahwa kalau di banyak tempat peran kaum perempuan ya, itu rata-rata jauh di belakang kaum laki-laki, dengan dalam tanda kutip termarginalkan. Perempuan di negara Arab misalnya, atau di bagian misalnya negara-negara Muslim Afrika misalnya. Di Indonesia sebaliknya, peran kaum perempuan muslimah itu sudah kuat sekali, sudah sangat tertanam. Bahkan di daerah-daerah yang notabene seperti Sumatera Barat, yang disebut adat Basandi Syarak Basandi Kitabullah, itu kan sistem sosialnya, sistem sosial merujuk kepada kekuatan perempuan, bukan patriarki ya, tetapi lebih kepada kekuatan kaum perempuan. Ada independensi kaum perempuan di sini. Nah, ini distingsi Islam Indonesia yang kesemuanya itu menjadi modal untuk kita sebagai bangsa Indonesia ya, bisa menawarkan hal-hal baik ini, budaya damai ini. Kalau distingsi ini kemudian dikombinasikan dengan keunggulan kita ya, umat Islam di Indonesia misalnya, dari sisi bahwa kita memiliki umat Islam terbesar di dunia dibanding dengan negara-negara Islam lain. Kita memiliki sumber daya yang paling kaya dibanding dengan negara-negara Islam. Kita memiliki luas dan bentangan wilayah teritorial yang juga termasuk paling luas dibandingkan dengan negara-negara Islam yang lain. Kita memiliki letak geografis yang relatif jauh dari sumber-sumber konflik. Dan terakhir, kita juga adalah negara Muslim demokratis terbesar di dunia, sekaligus juga negara demokrasi ketiga terbesar setelah India dan Amerika. Jadi keunggulan-keunggulan dengan distingsi Islam di Indonesia ini kalau kita ramu, itu bisa melahirkan ya, satu tawaran dari kita bangsa Indonesia untuk menghadirkan nilai-nilai perdamaian di tengah dunia yang demikian tingkat volatilitas ya, sangat tinggi, dengan intensitas konflik yang juga terus meningkat, dan di antara konflik itu ya konflik bersenjata yang disinggung oleh Bapak moderator tadi, Rusia versus Ukraina. Selain itu konflik ideologis ya, konflik perebutan sumber daya alam dan segala macam. Nah, saya berharap dari sekolah kajian strategik ini bisa diformulasikan ya untuk untuk membangun satu rumusan yang lebih komprehensif tentang langkah-langkah kita sebagai bangsa Indonesia untuk menawarkan nilai-nilai damai kepada masyarakat global. Dan sebenarnya tadi sudah disinggung oleh Bapak Dr. Maulis Hanafi ya, bahwa Islam Indonesia yang sering dianggap periferal ya, berada di pinggiran, hanya menjadi konsumsi pemikiran ya. Kita mengkonsumsi pemikiran Arab, pemikiran Pakistan, pemikiran India ya, Mesir, Yaman, Arab Saudi. Tapi per hari ini dunia Arab yang diwakili oleh banyak sekali cendekiawannya, termasuk para tokoh dunia Islam yang ada di Majelis Hukama Muslimin, mereka melihat bahwa Indonesia tidak lagi menjadi bagian periferal dari dunia Islam. Indonesia dan Islam Indonesia itu sudah menjadi mainstream, sudah menjadi bagian di tengah. Dan karena dia di tengah, dia bisa mempengaruhi ya, umat Islam yang ada di tempat-tempat lain. Mari kita manfaatkan ini.
Kalau bahasa Sekjen Majelis Sukama dulu, sederhananya dalam bahasa Arab, balas nutarjimul kutub al-arabiyah ila Indonesia. Al-an nutarjimul kutub al-Indonesia ila al-arabiyah. Udahlah, kita nggak usah banyak-banyak terjemahkan buku-buku Arab ke Indonesia. Sekarang saatnya kita mencari karya-karya cendekiawan Indonesia, tulisan dari orang-orang pandai di Indonesia yang merangkum ya eksperimen berislam di Indonesia untuk kemudian kita hadirkan ke halayak di Arab untuk kemudian bisa diterima dan menjadi khazanah Islam global. Nah, ini kesadaran. Dan baru saja kemarin saya juga mendampingi ya Profesor Dr. Samir Abu Dinar, cendekiawan dari Maroko, yang datang sebagai anggota komite eksekutif Majelis Sukama juga, yang menegaskan lagi. Saya menemani beliau bersilaturahim dengan Profesor Quraish Shihab, dan salah satu diantaranya adalah kita menginventarisir karya-karya ulama Indonesia yang bicara tentang keislaman di Indonesia ini. Kalau bicara tentang tasamuh misalnya, toleransi kita di Indonesia ini sangat otentik. Jadi toleransi yang kita kembangkan itu bukan toleransi ad hoc yang merupakan kepentingan pragmatis ya, yang merupakan kepentingan sesaat, tapi ini otentik. Memang kita tumbuh dan berkembang dalam tradisi itu. Nah, ini hal yang kalau menurut kita biasa, di banyak tempat ini istimewa. Karena itu saya mengajak, mari kita preserve ini, kita rawat ya, kita perkokoh, karena ini sebenarnya sangat potensial untuk kita tawarkan menjadi khazanah global. Jadi otentisitas berislam Indonesia, otentisitas toleransi ya, dan implementasi dari pluralitas di Indonesia itu sangat potensial untuk menjadi khazanah dunia. Terima kasih, ini dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.